mengurapi umat-umat Tuhan. Baik engkau yang hanya sendiri-sendiri, baik engkau yang hanya berkelompok berdoa di rumah atau dimanapun, baik melalui media sosial, diberkati dan diurapi. Amin. Rakata mayesikira tese. Datang Amin. Amin. Ini kata Tuhan. Aku datang menyambut anak-anakku. Aku datang menyambut mempelaiku. Mempelaiku ku bawa dalam kemuliaan. Karena aku datang untuk menyambut mereka. Salam saudara-saudara dimanapun Anda berada, selamat datang di King's Victory, sebuah channel YouTube yang kami buat atas tugas dan pesan khusus yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya dalam ibadah keluarga kami. Ada banyak penyataan Tuhan yang kami terima baik berupa janji, peringatan, dan perintahnya untuk kami kerjakan. Bagaimana Tuhan berbicara dan menyampaikan pesannya dalam ibadah keluarga kami, bagaimana pesan Tuhan mengenai dunia sekarang ini dan dunia yang akan datang, bagaimana masa depan Indonesia di dunia yang akan datang, dan bagaimana skenario dunia akhir zaman ini sampai kedatangan Tuhan di bumi ini. Saksikan video ini dan ikuti terus pesan-pesan Tuhan yang akan kami upload di channel ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati. Inilah pujian yang menguatkan hati orang beriman, hati yang bergantung kepada Tuhan. Tidak usah takut karena Dia memelihara hidupmu. Tak usah cemas, Dia akan memberi engkau makan dan minum. Tak usah cemas, Dia yang memelihara hidupmu dan bahkan menggendong engkau sampai memutih rambutmu. Dan Tuhan berfirman, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Jangan pernah bimbang akan janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepadamu, kepada anak-anakmu, kepada dirimu sendiri, bahkan kepada dunia ini. Tidak perlu takut karena Tuhan berjanji akan menyelesaikan segala apa yang difirmankannya, yang sudah digenapi, yang belum digenapi. Tuhan berfirman, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kesudahan zaman itu kapan? Inilah waktu yang akan Tuhan tetapkan bagi orang yang menantikan Kristus, menantikan Allah yang akan datang sebagai mempelai di dalam kemuliaan orang-orang percaya. Oleh sebab itu, engkau bangkitlah. Engkau jangan lemah. Engkau jangan menjadi jauh dari Tuhan, tetapi jadilah engkau semakin mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan pun akan mendekat kepadamu. Dan Tuhan akan memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Dunia ini, kau tahu, dunia ini sudah dikuasai oleh globalis. Mereka sudah membangkitkan sesuatu kekuatan yang tidak dipahami oleh dunia ini. Tetapi sesungguhnya banyak orang-orang yang sudah mulai memahami apa tujuan dan maksud mereka. Mereka akan menguasai dunia ini dari segi teknologi, dari segi alat peperangan. Peperangan mereka bukan lagi senjata, tetapi banyak peperangan yang sudah mereka siapkan, termasuk COVID-19. Bahkan ada nanti COVID yang lebih hebat dari COVID-19. Seperti pernah saya katakan bahwa akan ada penyakit yang sangat suram, sangat seram lah. Dunia ini mengatakan seperti itu. Tapi kalau Kristus mengatakan itu bagaikan seperti penyakit kusta. Orang-orang akan badannya itu, kulitnya itu akan melepuh sehingga mengeluarkan nanah-nanah, dan itulah membuat tercemar kepada orang lain. Cepat sekali. Maka kalau orang sudah mulai kelihatan ada merah-merah, jangan engkau mendekat, karena mereka sudah kena virus yang dibuat. Mereka sudah dibuat permulanya. Karena apa? Mereka belum puas apa yang mereka dapat dari COVID-19, dari flu Spanyol itu, dari flu burung, dari apapun itu yang sudah dibuat mereka dari dulu sampai sekarang COVID-19 ini. Sekarang ada lagi namanya mu, ada lagi macam-macam dibuat mereka. Bagaimana? Karena mereka sudah memproduksi segala sesuatu supaya mereka akan mendapatkan keuntungan, supaya mereka
membuat dunia ini menjadi di dalam genggaman mereka, menguasai dunia ini dengan perdagangan-perdagangan yang dibuat mereka, sehingga bangsa ini sibuk dibuat oleh karena COVID-19 ini. Padahal ada hal yang terpenting daripada COVID itu adalah bagaimana kuasa Tuhan. Hari Pentakosta itu datang bagi umat Kristen, bagi umat yang percaya. Karena sekarang ini hari Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus itu sibuk dengan COVID. Pencurahan Roh Kudus tidak dinantikan karena sekarang ini lidah-lidah api itu akan dicurahkan kepada umat-umat Tuhan. Sekalipun umat-umat Tuhan tidak bisa berkumpul dengan bersama-sama seperti zaman kisah para rasul itu. Mereka bernubuat, berbahasa roh, mereka bahkan mengucapkan bahasa-bahasa di mana mereka tidak mengerti bahasa itu. Tapi orang-orang tidak bisa memahami bahasa itu. Taruna-taruna, anak-anak akan bernubuat, mempunyai penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Tapi semua tenggelam oleh karena COVID ini. Padahal inilah saatnya hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus datang, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Urapan Allah turun atasmu, urapan Roh Kudus turun atasmu. Diberkati engkau, diberkati, dicurahkan api kemuliaannya. Api Roh Kudus yang menyala bagi hatimu, sehingga engkau tidak pernah diam. Engkau rohmu menyala-nyala. Api Roh Kudus. Inilah yang dimaksud Pentakosta ketiga yang didengungkan banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi semua terlelap oleh karena COVID. Tidak dirasakan api Roh Kudus lagi menyala. Api Roh Kudus lagi membakar umat-umat Tuhan. Sehingga terjadilah urapan kuasa Roh Kudus. Terjadilah pengurapan dan pengudusan atas kuasa Roh Kudus. Sehingga umat-umat Tuhan yang percaya kepada Kristus mendapat urapan Tuhan, mendapatkan kuasa Tuhan, mendapatkan pengurapan yang kudus yang daripada Tuhan. Bangkitlah engkau anak-anak muda, bangkitlah hamba-hamba Tuhan, bangkitlah engkau para Jeremia, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan. Jadilah engkau pahlawan-pahlawan Kristus. Jadilah engkau taruna-taruna yang bisa melihat, yang bisa bernubuat. Karena mulutmu dipakai untuk memberitakan firman Allah. Bahkan matamu dibuat Tuhan untuk melihat. Langit terbuka. Disitulah pencurahan Roh Kudus. Lidah-lidah api itu mengurapi, yaitu lidah-lidah api dari Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus mengurapi umat-umat Tuhan. Baik engkau yang hanya sendiri-sendiri, baik engkau yang hanya berkelompok berdoa di rumah atau dimanapun, baik melalui media sosial, diberkati dan diurapi. Amin. Ratata mayesikira tese. Amin. Amin. Ini kata Tuhan. Aku datang menyambut anak-anakku. Aku datang menyambut mempelaiku. Mempelaiku kubawa dalam kemuliaan. Karena aku datang untuk menyambut mereka bersanding di dalam pelaminan kerajaan surga. Di sana kita bersama-sama merayakan Pentakosta, 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 pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dari Allah yang Maha Tinggi terjadi kepada umat-umat. Makanya jangan sia-siakan waktumu. Saat datang pencurahan Roh Kudus, kau dapat bagian sungguh-sungguh di ladang Tuhan, sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh kau berdoa supaya engkau akan terjadi. Di dalam pencurahan Roh Kudus akan terjadi pengangkatan. Di dalam pencurahan api Roh Kudus, lidah api Roh Kudus akan terjadi pengangkatan. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak mengalami kematian. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak mengalami kematian daging, tapi mereka dibangkitkan dan mereka berjumpa dengan Raja yang mulia. Mereka dibangkitkan bersama Raja yang mulia. Dia yang akan menanti dan menyambut engkau di dalam kemuliaannya yang kekal. Haleluya, terpujilah Tuhan. Dan engkau, hai iblis, ingatlah jatahmu dan engkau masuk di dalam api neraka. Sekalipun engkau ingin menyamakan Raja yang kudus, engkau tidak bisa menyamakan karena engkau menyangkali kemahabesaran yang Maha Kudus. Tapi engkau ingin mencontoh, engkau ingin membuat segala sesuatu sesuai yang difirmankan Allah.
tetapi engkau akan terjerat di dalam satu lubang yang sama, di mana engkau menggali, disitulah engkau mati, dan engkau akan terjerumus dengan perbuatanmu sendiri. Itulah yang tidak dimengerti oleh dunia ini sekarang ini. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia dijamah oleh Tuhan. Terjadilah Pentakosta yang ketiga di Indonesia. Pentakosta ketiga, percurahan Roh Kudus terjadi di Indonesia, di bangsa-bangsa, di Eropa, di Barat, bahkan kembali kali ke Yerusalem, yaitu tempat di mana Tuhan datang waktu Dia datang ke muka bumi ini. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Diberkati semua kalian yang mendengar. Diberkati semua kalian yang menantikan Raja yang mulia. Diberkati semua anak-anakmu. Diberkati semua seisi rumahmu. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Jadilah kehendak Bapa di surga, di bumi seperti di surga, kepada kehidupanmu. Gideon, Joy, Henok, Henry, Rusiani, seluruh keluarganya, anak-anaknya. Amin. Tinggal diam di dalam Tuhan, engkau akan cepat diberkati oleh Tuhan. Inilah firmanku hari ini padamu. Diberkatilah engkau yang membuka hatimu, yang terbuka telingamu, yang melihat matamu, yang membuka pikiranmu, karena engkau akan menerima kuasa daripada Tuhan. Tuhan sudah jelas waktu datang ke dunia ini mengatakan, aku akan memberikan engkau kuasa. Pergilah, jadikan semua bangsa jadi muridku. Baptis mereka di dalam namaku, supaya mereka menerima keselamatan yang kekal. Firman Allah sampai ke pelosok-pelosok. Firman Allah sampai ke semua telinga orang yang mendengar, yang mempunyai telinga, yang mempunyai mata untuk melihat. Hanya di dalam nama Yesus. Keilahian Yesus itu adalah kekal dan selamanya kuasanya. Tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau yang mendengar, mari buka telingamu, supaya engkau peka mendengar suara Roh Kudus. Kau yang punya mata bisa melihat jauh ke depan, bagaikan Raja Wali terbang tinggi melintasi langit biru. Kau bisa melihat di dalam kedalaman apapun, sehingga engkau diberi kuasa untuk melihat. Penglihatanmu tajam, pendengaranmu tajam, bahkan juga hatimu tajam, peka seperti Tuhan Yesus Kristus. Hatinya luar biasa. Diberkatilah engkau yang seperti firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang hatinya suci, dia akan melihat kerajaan Allah. Oleh sebab itu, hatimu bereskan, supaya engkau melihat kerajaan Allah, supaya engkau melihat kemuliaan Allah yang kekal. Diberkatilah orang yang hidup mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Itu namanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Inilah yang saya katakan tadi. Inilah orang-orang yang mengalami Pentakosta ketiga. Api Roh Kudus bernyala-nyala. Api lidah-lidah api akan membakar umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya mereka bernubuat, supaya mereka dinyatakan kuasa Tuhan. Api Roh Kudus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terima api Roh Kudus, sehingga engkau akan bertumbuh dengan luar biasa. Engkau akan berbuah dengan luar biasa. Buah-buah dari roh pertobatanmu akan berdampak kepada orang-orang di sekelilingmu. Karena itu, baptislah mereka di dalam namaku. Waktu engkau memberitakan Injil, mereka dibaptis, sehingga mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ini firman yang hidup yang kuberikan malam ini kepadamu. Jadilah engkau berkat, jadilah engkau penuh dengan Roh Kudus, supaya engkau bisa menjangkau jiwa-jiwa di mana engkau berada. Karena kasih Kristus menyertaimu dan kuasanya melingkupimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu. Diberkati engkau keluar masukmu. Diberkati engkau saat tidur. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati pembendaharaanmu. Diberkati engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau dijadikan kepala bukan ekor.
Oleh karena itu pulanglah ke rumah masing-masing. Damai sejahtera yang daripada Bapa, dari Kristus Yesus, Allah yang Maha Kudus menyertaimu. Diberkati pemendaharaanmu, diberkati anakmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati seisi rumahmu, bahkan di sekelilingmu diberkati oleh Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.